Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Tauku Maulana Effendi dengan NIM 2105101071. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah struktur data, saya diberi tugas individu untuk mengerjakan proyek tugas akhir, yaitu membuat aplikasi program dari materi yang sudah diberikan. Di antaranya yang pertama ada binary search, linear search, jump search, bubble sort, insertion sort, quick sort, enqueue, dequeue, push, dan pop. Seperti ini. Ada array yang disediakan. Terus kita mencari array 29. Terus dari indeks 0 sampai 7 itu di sorting terlebih dahulu. Nah, kita mencari nilai tengahnya dengan cara rumusnya indeks paling rendah ditambah indeks paling tinggi dibagi 2. Itu indeks paling rendahnya itu 0, indeks paling tingginya itu 7 dibagi 2, misalkan 3,5. Kita ambil nilai bulatnya menjadi 3, jadi indeks ketiga menjadi nilai tengah, yaitu 13. Kita bandingkan apakah 29 sama dengan 13. Tidak. Apakah 29 lebih dari 13? Iya. Berarti kita mencari keberadaan 29 itu di sebelah kanan dari 13. Nilai yang di sebelah kiri dari nilai tengah itu akan dihapus. Kemudian kita mencari nilai tengahnya lagi. Dengan rumus yang sama, ketemu nilai tengahnya 1,5. Kita ambil nilai bulatnya menjadi 1. Indeks ke-1 menjadi nilai tengah, yaitu 70. Kita bandingkan lagi. Apakah 29 lebih sama dengan 70? Tidak. Apakah 29 lebih dari 70? Tidak. Apakah 29 kurang dari 70? Ya. Berarti kita mencari angka 29 di sebelah kiri dari nilai tengah, yaitu 70 tadi. Terus area sebelah kanan ikut dihapus. Terus sisa arahnya tinggal 29. Jadi otomatis nilainya ketemu. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke source code-nya langsung. Oke, sekarang kita sudah di source code-nya dari binary sendiri. Pertama, include string using namespace std. Pertama, kita membuat function yang bernama binary search dengan 3 parameter, yaitu ada parameter integer array, integer size, dan integer nilai cari. Kita deklarasikan Q1 sama dengan 0. Q1 ini sebagai nilai awalnya, terus Q2, integer Q2, integer Q3 sama dengan size min 1. Q3 ini sebagai nilai akhirnya. Size min 1 ini untuk mencari panjang array, karena dimulai dari 0 lagi. Terus kita melakukan perulangan menggunakan perulangan for. Pertama, kita menginisiasi i sama dengan 0, terus dengan kondisi i kurang dari size, terus i nya itu increment. Nah, kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu dengan rumus Q1 tambah Q3 dibagi 2. Jika nilai cari itu sama dengan nilai tengah, kita kembalikan ke nilai tengah di return Q2. Tapi jika nilai carinya itu lebih dari nilai tengah, kita mencari di sebelah kanan menggunakan rumus Q1 sama dengan Q2 plus 1. Tapi jika nilai cari itu kurang dari nilai tengah, maka kita mencari di sebelah kirinya dari nilai tengah, maka Q3, Q2, min Q1. Terus kita kembali return min 1. Return min 1 ini fungsinya ketika array yang kita cari itu tidak ada yang cocok, terus kita lakukan perulangan. Kemudian kita menuju ke program utamanya, yaitu integer main. Kita deklarasikan lagi array dengan nama array list angka. Dalam list angka ini ada berapa angka ini?
Nah, terus kita deklarasikan size. Nah, size sendiri ini berfungsi untuk menemukan jumlah panjang dari array. Panjang dari array ini ada panjangnya 8. Terus kita deklarasikan integer n dan integer swap. Untuk pertama-tama kita lakukan adalah print atau mengeluarkan array yang belum urut tadi, array yang masih ada tadi ini. Kita menggunakan pengulangan for. Seperti biasa kita menginisiasi i sama dengan 0, terus kondisinya i kurang dari size, terus increment. Terus kita bagian statement kita coutkan dari list angka ke i tadi. Terus kita melakukan pengsortingan array. Untuk pengsortingan array ini saya akan jelaskan di menu sort nanti. Kemudian kita fungsikan print, masukkan angka yang ingin Anda cari. Terus kita siinkan dengan variabel n tadi. Terus kita nline. Nline itu berfungsi sebagai membuat garis baru. Terus kita mengeprint array yang sudah disorting menggunakan perulangan for lagi, yaitu seperti biasa menggunakan penginisiasiannya integer i sama dengan 0, i kurang dari size, terus i nya itu increment. Terus dengan statement list nama arraynya list angka ke i. Terus saya mendeklarasikan dari nama fungsi di atas tadi menggunakan nama hasil binary search, terus nama array di sini ada list angka, terus ada size, terus ada n itu nilai yang ingin kita cari. Nah, ketika nilai yang ingin kita cari tadi ada dalam array, nanti akan keluar angka yang Anda cari ditemukan dalam indeks. Apabila tidak ada, jadi tidak ditemukan dalam indeks list angka tadi. Untuk lebih jelasnya kita jalankan programnya. Array tadi kita print terlebih dahulu. Terus untuk proses sorting array ini nanti saya jelaskan di menu sorting. Kita masukkan angka yang ingin kita cari. Misal kita ingin mencari angka 29. Jadi otomatis kita melakukan pensortiran terlebih dahulu. Karena jika kita tidak melakukan pensortiran di binary search itu tidak bisa. Terus angka 29 ketemu di indeks keempat. 0, 1, 2, 3. Ada tambahan, semisal kita mencari angka yang tidak ada pada list ini, maka kita coba mencari nilai angka 99 ya. Nilai angka 99 yang Anda cari tidak ditemukan pada list angka. Jadi seperti itu untuk program binary search list. Ya, selanjutnya kita beralih ke linear search. Langkah-langkahnya, yang pertama, mulai dari halaman yang paling kiri atau array indeks ke 0 dan satu persatu dibandingkan nilai cari dengan setiap array hingga array ke n-1, artinya panjang arraynya. Cara yang kedua, jika nilai cari cocok dengan elemen, kembalikan dengan nilai indeks, contoh di return. Misal return nilai cari, nanti apabila cocok di return. Jika nilai cari tidak cocok dengan salah satu elemen, maka kembalikan di return main 1. Analoginya seperti ini. Misal kita ingin mencari buku yang ada pada suatu tumpukan, maka kita akan mencarinya satu persatu tanpa memperhatikan urutan dari buku tersebut. Untuk lebih jelasnya itu bisa menggunakan array acak
yang ada di bawah ini ada angka 56, 87, 93, 12, dan 30. Ya kan masih arahnya masih belum urut ya. Maka kalau kita mencari nilai 12 boleh-boleh saja kalau arahnya belum urut. Lihat nilai yang angka 12 ada indeks ketiga. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke source code-nya langsung. Oke, sekarang kita sudah di source code linear search. Seperti biasa kita ikut iStream, terus use namespace std, terus kita membuat function yang bernamakan linear search dengan 3 parameter, yaitu ada parameter integer array, integer size, integer nilai cari. Kita deklarasikan integer Q1, Q2, dan Q3. Seperti biasa, Q1 sebagai nilai awal yang dimulai dari indeks ke 0, Q2 sebagai nilai tengah, dan Q3 sebagai size min 1. Sebenarnya Q2 ini nggak usah pakai sih. Misal kita membuat perulangan menggunakan perulangan for, kita penginisiasiannya menjaga integer i sama dengan 0, kondisinya i kurang dari size, dan i nya increment. Ketika nilai cari itu sama dengan nilai array ke i, maka kita kembalikan atau kita return dari i, array nya itu sendiri. Apabila tidak ditemukan, berarti kita returnkan main 1 ini. Lanjut ke program utamanya di integer main. Kita deklarasikan list angka dengan arraynya ini ada 56, 87, 93, 12, 30. Terus kita deklarasikan integer size. Integer size ini fungsi sebagai mencari panjang dari array. Jadi panjang di array ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 5. Terus integer n dan integer source. Pertama-tama kita print array linear search ini sebenarnya nggak usah di proses pengsortingan sih. Bentar, saya benarkan terlebih dahulu. Pengsortingan insert array. Hapus pengsortingannya. Nggak usah pakai pengsortingan, nggak apa-apa ini. List array. List apa deh? List array. Kita compile, lanjutkan tadi gimana. Setelah kita print array yang ngeprint arraynya tadi menggunakan perulangan for dengan inisiasi tadi, terus kita masukkan nilai yang Anda ingin cari ya, terus kita joinkan dari n. Terus ini bisa jadi langsung kita masukkan nilai yang ingin Anda cari. Jadi terus saya misalkan hasil itu dari function linear search tadi ada parameternya, ada nama list angka, ada size atau nilai yang ingin dicari. Terus apabila nilai angka yang dicari itu ada pada indeks, maka nanti modul angka yang Anda temukan ada dalam indeks kan hasil ini tadi. Terus jika tidak ada, maka nilai angka yang Anda cari tidak ditemukan. Untuk lebih mudahnya kita jalankan saja programnya langsung. List array, jika nilai yang ingin Anda cari saat mencari 12. Nilai angka 12 yang Anda cari ditemukan di indeks 3. Indeks 3 0, 1, 2, 3. Saya kita ingin mencari angka 30,
array yang nggak ada yang ada di list ini, yang 100. Jika angka 100 jadi ditemukan dengan list angka. Jadi seperti itu. Nah, analoginya tadi seperti ini. Semisal array yang dicari kan tadi kan 60 ini. Nah, kita sudah menemukan angka yang lebih besar dari 60 ini, yaitu 87. Maka mundur 3 angka, dikarenakan ini panjang dari array lompatannya tadi aja 3, makanya mundur 3 jadi 6, 5, 4. Nah, kemudian setelah menemukan blok yang dituju, kemudian kita melakukan linear search. Apakah 30 itu sama dengan 60? Tidak. 56 sama dengan 60? Tidak. 60 sama dengan 60? Ya. Maka indeks ke-60 ini ditemukan maka nilai 60 itu ditemukan pada indeks ke-5. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke source code langsung. Oke, sekarang kita sudah berada di source code Jamstack. Pertama kita seperti biasa include iStream using namespace. Nah, di sini ada include CMath karena ini ada operasi matematika yang akan digunakan. Pertama-tama kita membuat function yang bernamakan integer Jamstack yang mempunyai 3 parameter, yaitu ada integer list angka, array integer list angka, integer size, dan integer nilai cari. Pertama kita deklarasikan integer length itu sama dengan 0 dan integer right itu square root dari size. Maksud square root itu akar kuadrat dari size. Dan yang pertama dalam Jamstack itu kita mencari blok mana yang akan dicari nilai carinya. Kita menggunakan while list angka dari right kurang dari sama dengan nilai cari dan right kurang dari size. Ini maksudnya list angka dari arah right ketika kurang sama dengan dari nilai cari dan right-nya itu kurang dari size. Semisal di list angka dari right ini memiliki panjang 10 ya. Akar dari 10 itu kan ada 3, berapa dibulatkan jadi 3. Jika 3 itu panjang dari array list angka 3 itu kurang dari nilai carinya dan right-nya itu kurang dari size, maka kita misalkan left sama dengan right. Nah, kita ketika sudah sampai di left sama dengan right-nya itu kan sampai ini kan, langsung naik sepanjang 3 blok tadi. Itu kan naik sepanjang 3 blok terus. Ketika kita mau memberhentikan naik sepanjang 3 blok itu, kita menggunakan ini if lebih dari size min 1. Itu maksudnya ketika right-nya itu udah lebih dari size min 1, posisi size-nya min 1 ini kita hentikan dari tadi menggunakan ini right sama dengan size ini. Ketika kita sudah mencari blok mana yang dituju, berarti kita tinggal menggunakan ini linear search saja. Linear search menggunakan bilangan for, yaitu dimulai dari integer i sama dengan 0 sampai i sampai kurang dari right. Right ini maksudnya data terakhir yang ada pada blok itu dulu. Kemudian kita if ketika list angka ke i itu sama dengan nilai cari, terus kita return i. Jadi ketika list angka itu sama dengan nilai cari, itu kita nilainya itu kita kembalikan dari i. Kemudian fungsi dari return min 1 ini fungsinya itu mencari nilai yang tidak cocok ini nanti akan dikembalikan lagi. Kemudian kita beralih ke programnya yang utama di Germain. Itu kita deklarasikan array list angka.
mana ini ada angka acak terdiri dari sampai ke indeks ke 9. Kita dikasihkan size lagi, ini untuk panjang arraynya bisa menggunakan rumus ini, size of list angka dibagi size of list angka naik ke 0. Nah, integer n dan integer swap. Cara pertama itu seperti biasa saya gunakan mengupgradekan array yang belum urut terlebih dahulu, terus saya memproses pengsortingan array itu. Untuk cara proses pengsortingan array ini nanti saya jelaskan di menu sort. Ketika sudah di sort ini, kemudian kita arraynya yang sudah diurutkan, dan kita inline masukkan baris baru, terus kemudian kita ciotkan untuk memasukkan angka yang ingin kita cari tadi, tentang di variabel n tadi. Jadi saya mendeklarasikan variabel hasil itu sebagai fungsi yang kita buat tadi, yaitu jump search yang mempunyai 3 parameter tadi, yaitu diantaranya ada list angka, size, sama n. N itu nilai yang ingin kita cari. Ketika hasil ini lebih dari sama dengan 0, maka sort nilai angka dari list hasil ini ditemukan dalam list array tersebut. Ketika tidak ada, jadi tidak ditemukan dalam list angka tersebut. Di jelasnya saya jalankan programnya. Jadi sederhananya tadi berapa? Itu ada angka random ini tadi 256 87 ini, dan kita sorting. Di sortingan ini ditemukanlah ada yang sudah urut, itu ada 10, 12, 23, 112 ini. Misal kita ingin mencari angka 90. Nah, angka 90 ini dicari bukan di indeks 7. Nah, 90 ini terdapat pada indeks 7. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jika kita ingin mencari nilai yang tidak dapat di sini, bisa angka 1. Nilai angka 1 ini tidak ditemukan dalam list. Jadi maksud dari function yang kita buat tadi, misal kita tadi mencari angka 90 ya. Ketika mencari array 90 ini, kita mencari berapa sih pelompatannya, kan angka dari ini berapa tadi? 1, 2, 8, 9. Berarti pelonjang arahnya itu ada 10. Akar dari 10 itu kan 3. Kita melompat sebanyak 3 blok. Ditemukannya 93 ini lebih dari 90, maka dicari ini mundur 3 blok. Karena 7 sama dengan 90 tidak, 90 sama dengan 90 ya. Mungkin untuk jump search seperti itu ya. Selanjutnya bubble sort, teknologinya seperti ini. Jika disediakan arah yang masih ada 6, 2, 8, 4, dan 10. Apakah 6 lebih dari 2? Ya, jika iya berarti ditukar. Apakah 6 lebih dari 8? Tidak, berarti tetap. Apakah 8 lebih dari 4? Iya, berarti ditukar. Apakah 8 lebih dari 10? Tidak. Terus balik lagi ke cara yang awalnya tadi. Apakah 6 lebih dari 4? Iya. Jadi arah yang sudah urut itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung beralih ke source code-nya langsung.
Baik, kita sudah berada di source code-nya bubble sort. Pertama-tama, seperti biasa, kita include iostream dan use namespace std. Kemudian kita membuat program utama di program ini. Terus saya mendeklarasikan integer list angka, array list angka ini yang dimuat oleh berapa nomor ini, angka-angka ini. Kemudian saya mendeklarasikan length. Jadi length itu panjang dari array ini. Itu mempunyai rumus size of list angka dibagi size of list angka array kenal. Terus saya mendeklarasikan integer swap. Pertama-tama kita print array yang belum diurutkan atau array unsorted. Kita menggunakan perulangan, yaitu perulangan for. Kita siapkan unsorted array, terus kita menggunakan perulangan yang inisiasinya integer i sama dengan 0, terus kondisinya i kurang dari length, kurang dari panjang arraynya itu, terus i nya itu increment. Terus di dalam statementnya kita keluarkan dari array list angka ke i tadi, dan kita inline untuk menambahkan baris baru. Setelah itu membuat bubble sort dengan cara menggunakan perulangan di dalam perulangan. Perulangan yang paling luar itu diisi dari i sama dengan 0, i kurang dari length atau panjang arraynya itu, terus i nya itu increment. Terus array yang di dalam itu kita isikan. Jadi fungsinya array yang ini tuh untuk ke bawahnya, untuk array yang di dalam itu untuk yang menyampingnya, angka menyampingnya. Maksudnya nanti saya jelaskan lanjut. Terus untuk array yang di dalam tuh isinya integer j sama dengan 0, terus kondisinya j kurang dari panjang array dikurangi 1, karena dia mau posisikan array itu akhirnya dimulai dari berakhir dikurangi 1, terus d nya itu increment. Terus kita menggunakan kondisi if apabila list angka ke j itu lebih besar dari list angka yang j plus 1 atau di sebelahnya itu, maka kita akan melakukan swapping atau menukar dari j ke j plus 1 nya itu. Nah, caranya swapping atau menukarnya itu gimana? Pertama-tama kita misalkan dari swap itu sama dengan list angka ke j. Nah, kemudian apabila list angka j itu sudah sama dengan list angka j plus 1, kita misalkan kemudian kita misalkan list angka j plus 1 itu sama dengan swap. Jadi nanti ini akan bertukar. Terus saya cout inline untuk menambah baris baru. Terus untuk cara pensortingan array langkah demi langkahnya itu saya print agar tahu cara angkanya berubahnya itu bagaimana. Itu menggunakan perulangan for, mana perulangan for itu inisiasinya menggunakan integer k sama dengan 0, k kurang dari panjang array atau length-nya ini, terus k nya itu increment. Terus dalam statementnya kita keluarkan list angka ke k. Terus habis kita membuat bubble sort, setelah sorting menggunakan bubble sort tadi, otomatis array yang sudah ajak tadi sudah urut, dan kita tinggal printkan array yang sudah urut tadi menggunakan perulangan for juga, itu for integer i sama dengan 0, i kurang dari length, terus i nya increment. Terus dalam statementnya itu dikeluarkan cout tulis angka ke i. Untuk bicaranya saya jalankan programnya. Nah, ini unsorted array dari angka-angka yang masih acak tadi kita sorting atau kita urutkan. Pertama-tama, apakah 12 lebih dari 10? Apakah 12 lebih dari 10? Iya, jadi ditukar. Apakah 12 lebih dari 2? Iya, ditukar.
lebih dari 5 ya ditukar, lebih dari 8 ya ditukar, lebih dari 9 ditukar. Jadi ditukar sampai ke sini. Terus habis itu 18 dibandingkan dengan 23. 18 lebih dari 23 tidak, di stop. 23 lebih dari 45 tidak, 45 lebih dari 48 tidak. Oh ya, untuk ini tadi lanjut dulu sih, dari 77 lebih dari 48 ya ditukar, 77 lebih dari 45, 75 ya ditukar, 77 lebih dari 95 tidak. Ini nanti terus akan berulang sampai angkanya semua ini urut semua. Makanya area yang terakhir kita yang sudah setting ini, jadi sudah urut. Baik, selanjutnya insertion sort. Analoginya seperti ini, diberikan itu array yang masih acak, ada 3, 5, 13, 8, dan 15. Terus kalau insertion itu kita mengambil perbandingannya kepada indeks ke 0. Kita ngambil k indeks ke pertama dibandingkan ke indeks ke 0. Contohnya itu seperti, apakah 5 kurang dari 3? Tidak, berarti tetap. Apakah 13 itu kurang dari 5? Tidak, berarti tetap. Terus apakah 8 kurang dari 13? Ya, berarti 8 sama 13 itu di swap, ditukar. Terus apakah 15 kurang dari 13? Tidak. Terus kita lihat cek lagi, angkanya kan sudah urut, berarti programnya udah berhenti, harus berhenti. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke source code-nya langsung. Baik, kita sudah berada pada source code-nya insertion sort. Pertama-tama seperti biasa kita ikut iStream using namespace std. Kita membuat program pertama menggunakan program main, terus kita deklarasikan integer angka dari angka ini, angka masih acak. Terus saya mendeklarasikan size ini panjang dari array. Terus instance swap berguna untuk menukarkan angka nanti. Pertama-tama kita printkan array yang belum diurutkan terlebih dahulu. Array ini tadi menggunakan perulangan for, yaitu pertama-tama si out unsorted array. Terus perulangan for menggunakan inisiasi i sama dengan 0. Terus kondisinya i kurang dari size atau kurang dari panjang array. Terus i nya itu increment. Yang statementnya biasa kita keluarkan dari list angka ke i tadi. Terus kita enter ke baris baru. Nah, sekarang kita membuat insertion sort-nya menggunakan perulangan dalam perulangan. Itu perulangnya menggunakan for. Untuk for yang paling luar ini seperti biasa menggunakan ini sebagai perulangan yang di luar, itu diinisiasi i sama dengan 0, i kurang dari size, terus i nya itu increment seperti biasa. Nah, perbedaan insertion ini sama bubble itu, kalau insertion itu kita membandingkan dari array yang pertama itu terlebih dahulu. Maksudnya, jadi kita hitung mundur dari array pertama dibandingkan dengan array ke-0, terus array kedua dibandingkan dengan array pertama, array ketiga dibandingkan array kedua, dan seterusnya. Itu menggunakan ini, J sama dengan I, terus J lebih dari 0, terus J min min. Kenapa ini J lebih dari 0? Karena kita tidak mungkin membandingkan apabila array indeks ke 0 itu dibandingkan dengan array indeks negatif 1. Makanya itu J nya harus lebih dari 0. Terus J nya itu decrement. Terus di dalam looping for ini statementnya ada statement if. Ketika list angka J kurang dari list angka J min 1, atau yang di kanan itu lebih kecil dari yang di kiri, itu kita mau tukar atau swapping. Caranya gimana untuk meng-swappingnya atau cara untuk mengukurnya?
Itu kita misalkan dari swap itu sama dengan list angka kecil yang pertama awalnya. Kemudian ketika list angka C itu sama dengan list angka C-1, kita misalkan list angka C-1 itu dengan swap. Apabila sudah berarti kita X-nya itu kita break, artinya itu ya sudah, programnya itu bakal berhenti. Terus seperti biasa saya printkan cara proses pengsortiran array langkah demi langkahnya menggunakan ini perulangan for dengan inisiasi k sama dengan 0, terus kondisinya k kurang dari size atau panjang arahnya, terus k nya itu increment, terus sisi out kan list angka ke k. Kita add untuk garis baru ini di luar. Terus setelah kita membuat insertion tadi kan otomatis arahnya sudah menjadi urut kan. Terus saya printkan arah yang sudah urut tadi menggunakan perulangan for. Caranya sama, tidak jadi sama dengan 0, i kurang dari size, i increment, saatnya list angka ke i. Untuk lebih jelasnya saya akan menjalankan program dari insertion ini. Nah ini unsorted array, ini ada angka 3, 5, 13, 8, 15, 16, dan 11. Pertama-tama kita bandingkan, apakah 5 lebih kecil dari 3? Tidak. 13 lebih kecil dari 5? Tidak. 8 lebih kecil dari 13? Iya. Berarti ini ditukar. Nah, ditukar. Terus apakah 15 itu lebih kecil dari 13? Tidak. Terus apakah 6 lebih kecil dari 15? Iya. Ditukar. 6 lebih kecil dari 13? Ditukar. 6 lebih kecil dari 8? Ditukar. Kan misalkan arah yang tadi mana ini, terus 8 ditukar 15. Apakah 11 kurang dari 15? Ya, ditukar. 11 kurang dari 13? Ya, ditukar. Berarti sudah ini arah yang sudah urut di array sort big atau arah yang sudah urut. Ya, yang selanjutnya ada quicksort. Quicksort adalah proses pengurutan yang dilakukan dengan memecah kumpulan data menjadi dua bagian atau partisi dan menentukan nilai pivot. Aturan cara penentuan nilai pivot itu ada berbagai macam. Yang pertama, selalu pilih nilai pivot itu di elemen pertama. Terus pilih elemen pivot itu di elemen terakhir. Pilih elemen pivot itu secara acak dan pilih elemen pivot itu di mediannya. Apabila nilai lebih besar dari pivot, maka diletakkan di kanan pivot. Jika nilai lebih kecil dari pivot, maka diletakkan di kiri pivot. Terus dari masing-masing partisi yang kiri dan kanan tadi diproses lagi seperti memecah kumpulan data menjadi dua bagian atau partisi. Analoginya seperti ini. Disediakan array awal yang masih acak itu ada 40, 10, 4, 9, 30, 29, 34, dan 23. Kita memisalkan pivot itu sama dengan 23. Berarti nilai yang lebih kecil dari 23 itu diletakkan di kirinya dan yang lebih besar itu diletakkan di kanannya. Di kirinya 23 itu ada 4, 9, dan 10. Yang di kanan 23 itu ada 29, 30, 34, dan 40. Nah, selanjutnya kita menentukan pivotnya lagi, itu 10 dan 40. Terus yang di sebelah kirinya itu 4, sebelah kirinya itu ada 29, 30, dan 34. Terus kita proses terus menerus sampai angka yang terakhir itu menjadi pivotnya. Terus jadilah array yang sudah urut, itu dari 4, 9, 10, 23, 29, 30, 34, dan 40. Untuk lebih jelasnya, kita akan beralih ke source code-nya lebih langsung. Oke, sekarang kita sudah berada di source code quicksort. Pertama-tama, seperti biasa, kita include iStream using namespace std. Terus kemudian saya membuat void atau metode dari namanya quicksort yang mempunyai 3 parameter. Itu ada integer array, integer kiri, dan integer kanan.
di mana integer A itu saya deklarasikan sebagai kiri, integer B sebagai kanan, dan integer swap akhir ada integer tengah, itu untuk mencari nilai tengahnya dengan rumus array kiri tambah kanan dibagi 2. Kita menggunakan perulangan while. Ketika kondisinya A kurang dari B, terus kita perulangan lagi di dalam while-nya itu, kita kondisikan array A kurang dari tengah, itu array A diinkrementkan. Artinya ketika array A itu sudah mencapai nilai tengahnya itu ya sudah. Terus kita menggunakan perulangan while lagi ketika array B lebih dari tengah, itu B-nya itu dikrementkan. Maksudnya itu berarti kita pencariannya itu dari kiri ke kanan, terus ketika sudah menemukan nilai tengah, terus dari kanan ke kiri. Terus kita membuat kondisi jika A kurang dari sama dengan B, terus kita misalkan dari nilai sementara dari swap itu array A, terus array A itu kita samakan dengan array B. Terus array B itu kita tukar dengan array A dengan variabel swap tadi. Terus array A-nya itu increment, array B-nya itu decrement. Terus kita membuat kondisi jika kiri kurang dari B, kita panggil dari quicksort tadi. Ada 3 parameter yaitu array, kiri, dan B. Terus kita membuat kondisi lagi ketika A kurang dari kanan, kita membuat statementnya dari quicksort dari 3 parameter tadi. Terus kita pergi ke program main, mana dalam program main itu mendeklarasikan integer n dan integer data yang panjangnya itu ada 10. Terus kita coutkan, masukkan jumlah data. Terus kita untuk penginputan kita menggunakan cin dari n tadi. Terus kita menggunakan perulangan for yang dimulai dari inisiasi i sama dengan 0, terus kondisinya itu i kurang dari n. Terus i-nya itu diinkrementkan. Terus dalam statement perulangan for itu ada cout masukkan angka, terus i tambah 1 ini maksudnya agar tidak dimulai dari 0. Terus kita cin-kan atau data ke i. Terus kita menambahkan baris baru menggunakan n-line. Kemudian kita coutkan data yang sebelum diurutkan tadi di print menggunakan perulangan for tadi. Terus kita panggil dari void quicksort tadi dengan 3 parameter yaitu ada data, 0, dan n. Terus menambahkan baris baru, kita print dari array yang sudah diurutkan menggunakan void tadi ini, menggunakan perulangan for yang berinisiasi i sama dengan 0, i kurang dari n, i nya itu increment. Terus di statementnya kita keluarkan data ke i, kemudian kita return 0. Untuk lebih jelasnya saya akan menjalankan programnya. Masukkan jumlah data. Datanya itu misalkan ada 4. Masukkan angka ke 1, 40, 12, 15, 20. Data yang sebelum diurutkan ini ada array yang masih ada ini, terus hasil pengurutannya itu setelah diurutkan menggunakan quick sort. Yang selanjutnya ada queue. Queue atau bisa disebut antrian adalah penggunaan data sekuensial atau bergantian atau berurutan yang bersifat FIFO, first in first out. Artinya data yang masuk di awal itu sama dengan data yang keluar terlebih dahulu. Pengisian nilai atau elemen dari queue harus didahului dengan pengecekan ukuran useful. Jika ada 4 ruang, maka harus dipastikan bahwa ruang kosong itu kurang dari 4. Useful itu untuk cek antrian sudah penuh atau belum, dan ada is empty itu untuk mengecek antrian yang sudah ada datanya atau belum atau masih kosong. Operasi queue sendiri itu ada yang pertama ada enqueue itu menambah data terakhir di queue, dan dequeue itu menghapus data yang paling awal. Ada isful untuk memeriksa apakah ruang queue sudah penuh atau belum. 4 ada is empty
untuk memeriksa apakah di dalam ruang queue itu kosong atau tidak. Terakhir itu ada view yang berfungsi untuk mendisplay atau menampilkan semua data yang ada pada queue. Untuk lebih jelasnya kita beralih ke source code-nya langsung. History dan using namespace std. Terus saya mendefinisikan define max 5. Maksudnya dari define max 5 itu, jadi data dalam suatu queue itu sudah fix panjangnya itu atau maksimalnya itu 5 data. Jadi apabila sudah 5 data ya sudah bakal penuh. Terus yang mendeklarasikan current sama dengan 0 dan string data dari array max tadi. Maxnya itu 5 tadi. Terus membuat fungsi dengan tipe data boolean dengan nama isFull. Terus jika current atau yang saat itu lebih besar dari max atau dari besarnya di 5 tadi, kita return true. Apabila masih kurang dari maxnya, berarti kita return false. Itu kita membuat sama lagi fungsi boolean yang kan ini is empty atau yang untuk mengecek ruang kosong. Jika yang keadaan saat itu atau currentnya itu sama dengan 0, berarti kita returnnya true. Apabila tidak sama dengan 0, kita returnnya false. Kemudian buat void view atau method view-nya ini untuk menampilkan sebuah data pada queue-nya itu. Pertama, ketika datanya itu tidak kosong, baik kita menggunakan if dari kondisi tidak kosong atau is empty. Dalam if-nya itu ada syarat data antrian. Data ingin menginputkan data antrian keberapa, kita menggunakan perulangan for yang inisiasinya dengan i sama dengan current 1 dengan kondisi i lebih besar dari 0 dan i nya itu decrement. Saya membuat i nya decrement itu karena saya ingin menampilkan data yang terbesar terlebih dahulu. Semisal darinya itu sama dengan 5, terus 4, terus 3, terus 2, terus 1. Terus, agar ini tidak data ke 0, maka kita i-nya plus 1 ini. Terus data ke i plus lain. Ketika datanya itu kosong, ya sudah kita else kan antrian kosong. Misalnya ingin membuat kondisi if lagi, ketika datanya itu sudah penuh, menggunakan if isFull terus cout dan penuh. Setelah itu kita membuat metode dengan menggunakan void and queue dengan kondisi if ketika datanya itu kan and queue tadi kan penjelasannya kan untuk menambah data di awal. Ketika menambahkan kondisi dengan kondisi if ketika datanya itu tidak isFull atau belum penuh, berarti kita masukkan data isFull tadi. isFull ini jika belum penuh, kita masukkan data menggunakan check-in data terus array ke saat ini atau array ke current itu. Terus berhubung data itu data pertama, kedua, ketiga, maka currentnya kita increment. Setelah itu kita membuat metode dengan fungsi metode queue dengan kondisi if ketika datanya itu tidak kosong, maka kita menggunakan perulangan. Itu maksudnya dari queue kan tadi kan untuk menghapus data yang paling awal. Fungsi dari perulangan ini, saya membuat perulangan ini untuk menggeser data yang awal tadi. Semisal ada 3 data. Data pertama, kedua, dan ketiga. Data pertama itu dihapus
Jadi yang data pertama itu, yang tadi data yang kedua itu menjadi data yang pertama, data yang ketiga menjadi data yang kedua. Kemudian menghapus lagi data yang kedua, data yang ketiga menjadi data yang pertama. Terus berulang seperti itu, maka fungsinya dari data I sama dengan data X itu tadi. Terus sekarang itu didiagramkan karena dihilangi namun didiagramkan. Kemudian kita beralih ke program utama. Di program ini dikasihkan integer pilihan untuk memilih dari ini. Nah, di sini saya menggunakan konsep GoTo. Jadi saya mendeklarasikan Q ini sebagai nanti saya deklarasikan semuanya. Pertama, ada sistem clear screen yang berfungsi untuk menghapus layarnya itu atau mendisplay ulangnya. Terus kita panggil fungsi dari view ini tadi kita panggil, terus kita melakukan itu, kita sebutkan yang pertama itu ada NQ, yang kedua ada TQ, terus kita pilih satu atau dua, nanti kita jadikan pilihan di sini masuk. Di sini saya menggunakan konsep if else. Bisa sebenarnya menggunakan switch case, tapi saya memilih menggunakan if else. Nah, dimana ketika pilihan kita sama dengan satu, kita memilih satu itu NQ. Fungsi dari GoTo ini ketika sudah pada fungsi NQ itu, kita GoTo-nya itu agar untuk mengulang lagi ke program yang NQ di awal tadi ini. Terus ketika saya memilih dua, pertama sistem di clear screen ini tadi juga sama, hapus layar agar lebih rapi. Terus kita titikkan, terus kita ulang lagi ke Q-nya tadi. Untuk lebih jelasnya saya akan menjalankan program. Nah, di sini kan tadi kan antrian masih kosong. Terus pilih NQ atau TQ. Untuk NQ kita pilih satu. Masukkan data, misal kita memasukkan data alat tulis, data pensil. Terus kita masukkan data lagi, pilih NQ, ada type X. Terus kita masukkan data lagi, ada penghapus. Terus kita masukkan lagi, NQ lagi, enaknya apa? Penggaris. Terus kita masukkan data lagi, satu lagi, ballpoint. Nah, ketika kita memasukkan data lagi sudah penuh, antriannya sudah penuh karena tadi itu kita mendefinisikan maksimalnya itu 5. Ketika kita ingin menghapus TQ atau TQ-nya itu, kita hapus, pilih nomor 2 untuk TQ. Nah, ya, data yang paling pertama kita masukkan itu akan dihapus. Fungsinya dari TQ, jadi data I sama dengan I plus 1 itu tadi itu untuk menukar dari data yang pertama itu bilang dihapus menjadi data yang kedua ini. Itu seterusnya kan begitu, kita hapus. Nah, akan bergeser kan, ini kita hapus lagi, garis ke bawah. Nah, kita hapus lagi, tinggal ballpoint, kita hapus, antrian kosong. Seperti itu saja untuk kasus Q, NQ dan DQ. Baik, yang selanjutnya ada stack. Apa itu stack? Stack atau tumpukan adalah pengelolaan data sekuensial atau bergantian secara urutan
dari beberapa data yang bersifat LIFO, last in first out. Kalau yang Q tadi FIFO, first in first out, kalau stack ini LIFO, last in first out. Artinya data yang terakhir masuk sama dengan data yang akan keluar terlebih dahulu. Nah, dalam stack ini ada push dan pop, sedangkan di Q tadi ada NQ dan DQ. Sedangkan push itu menambahkan ke dalam stack atau tumpukan itu, kalau pop itu mengeluarkan atau menghapus data dalam tumpukan stack itu. Analoginya itu seperti dalam tumpukan buku. Ketika kita menumpuk dari buku 1, 2, 3, 4, 5 secara ke atas, nah tumpukan yang kelima itu harus diambil terlebih dahulu sampai ke tumpukan yang pertama. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung beralih ke source code-nya langsung. Oke, sekarang kita sudah di source code-nya langsung. Pertama-tama seperti biasa kita input iStream, isi namanya std. Terus kita menggunakan define max 5. Maksudnya define max 5 itu apa? Ketika data kita itu sudah dimaksimalkan oleh 5 data itu. Contohnya itu integer current sama dengan 0. Terus string data ke array max ini. Maksudnya tadi 5. Sudah, misal datanya ada 5 ya sudah. Terus kita menggunakan menggunakan fungsi tipe data boolean dengan nama isFull. Jika if current lebih dari sama dengan max, di return true. Maksudnya ketika posisi yang saat ini misal datanya udah ke 5 sampai maksimal datanya ke 5, ya sudah kita return true. Ketika kita tidak menggunakan itu, kita else return false. Itu menggunakan tipe data boolean is empty. Ketika if currentnya sama dengan 0, kita return true. Ketika enggak sama dengan 0, kita return false. Kita else terlebih dahulu. Dan menggunakan selanjutnya kita membuat function void atau method dari view dengan nama view. Kita kondisikan jika itu tidak kosong, maka tidak is empty. Kita coutkan data tumpukan start. Terus kita menggunakan perulangan for dengan inisiasi i sama dengan 0 dan kondisinya i itu kurang dari current. Terus i nya itu increment. Dalam perulangan kita setkan i plus 1. Nah, maksudnya i plus 1 ini ketika kita menambah 0 ini berarti dimulainya ini dari 1. Terus kita setkan data ke i, kita inline. Apabila data tidak tersedia, kita else kan kita inline untuk baris baru. Saya membuat kondisi kedua, jika is full berarti data tumpukannya itu sudah penuh. Terus membuat void push. Nah, ketika kondisinya itu tidak is full atau tidak belum penuh, berarti kita masukkan datanya. Nah, itu dengan cara menjoinkan data dari data tadi dengan angkanya itu pada posisi saat itu. Misal posisi saat itu ada akarnya dengan 0, berarti ya udah data ke 0 itu nanti diinputkan di sini. Terus karirnya itu nambah sampai data maksimalnya. Selanjutnya ada void pop. Dalam void pop itu ada kondisi ketika is empty. Terus kan pop itu kan menghapuskan, jadi menghapus data yang paling akhir keluar. Nah, kita itu current dikrementkan, posisi saat itu dikrementkan. Selanjutnya itu ada pada main, yaitu ada mendeklarasikan integer pilihan. Nah, dalam ini saya menggunakan konsepnya Guto, sehingga saya memisahkan dari program ini itu dengan nama stack ini. Ya, sistem clear screen itu untuk menghapus layar dan membersihkan layar. Terus kita panggil tadi yang namanya function view tadi. Terus kita membuat menu dari push dan pop. Terus pilih 1 atau 2, dicairkan dari pilihan. Ketika kondisi pilihan itu sama dengan 1, kita clear screen terlebih dahulu. Terus kita panggil tadi dari method push. Terus agar mengulang dari perulangan, kita menggunakan Goto stack ini, kembali ke sini lagi. Terus ketika kita kondisi kedua pilihan sama dengan 2, kita panggil ini pop. Sebelumnya di clear screen terlebih dahulu. Terus
itu panggil metode pop. Terus apabila ingin memilih lagi, kita ke kode start ini, tarik nol. Setelah itu lebih jelasnya saya jalankan programnya. Terus seperti ini. Data tidak tersedia, artinya data kita itu masih belum ada yang kita masukkan. Misalnya kita ingin push atau masukkan data pada step, itu kita bisa poin, push lagi, keep text, push lagi, mouse, push lagi, charger, push lagi, isu. Ketika kita memilih, nah ini data tumpukan akan penuh. Ketika pilih satu akan berulang terus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pop untuk data ke 5 itu akan hilang. Nah, charger hilang, mouse hilang, text hilang, poin hilang, data tidak tersedia. Akhirnya selesai juga. Baik, terima kasih. Sekian untuk tugas akhir semester ini untuk memenuhi dari proyek UAS mata kuliah struktur data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.